yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang satu putaran. Seandainya satu putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 51, 52. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gua karena posisinya nggak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen melawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh. Ada posisinya kelihatan gua melawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. Dua hal yang paling males disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya untuk itu. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti dibawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di Fakultas sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Sabar. Pak sama Mas Gibran? Selamat dulu ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sudah, selamat. Telepon ya Pak? Ya, kalau bertemu apa yang telepon? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Bapak konglomerat Abu Rizal Bakri. Bapaklah yang pertama kali tiba di rumahnya Bapak Prabowo pada tanggal 14 Februari untuk merayakan kemenangan 02. Akan tetapi malamnya jam 9 malam tayang show dari Kandi Ilyas yang lucu dari pembicara itu benar-benar sangat tidak elok, menyerang kemenangan 02 dan juga menyudutkan Jokowi seolah-olah melanggar kode etik, melanggar etik. Posisi Bapak di mana? Kenapa Bapak membiarkan? Karena kalau program TV One tersebut mengatakan bahwa kemenangan 02 adalah didasarkan pelanggaran etika, berarti partai Bapak juga ikut kena karena itu bagian dari koalisi. Apalagi ada 3 tokoh agama, 2 tokoh agama memberikan kata-kata yang sangat pedas terhadap Prabowo, Gibran dan kepada Bapak Jokowi. Sangat tidak elok dan itu bisa menjadi lama-lama menjadi propaganda mendatangkan kemarahan terhadap kemenangan 02. Bapak kan yang punya TV One dan Bapak adalah timnya Prabowo. Harisma Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, saudara-saudara sekalian, saya bersama Saudara Gibran Raka Buming Raka dan seluruh koalisi Indonesia Maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini.
Saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara sekalian. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Nah, intinya dari data-data yang dimunculkan itu sangat ajaib sekali. Tapi ya sekali lagi, begitulah politik kadang-kadang lebih ajaib dibandingkan apa yang bisa kita imajinasikan. Sangat-sangat ajaib. Dan kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya Prabowo itu kalau dianggap menang versi quick count itu langsung sujud syukur gitu. Nah, kemarin itu lebih terencana, lebih mewah, lebih euforianya lebih luar biasa gitu, sehingga merayakan bersama pendukungnya dengan mengerahkan massa yang begitu besar di Senayan.
Dan itu ya satu yang cerita yang cukup mengagetkan juga gitu ya. Kemudian yang juga mengagetkan adalah pasangan Prabowo Gibran nampaknya sudah pede sekali, sudah tahu akan menang dengan angka yang sangat telak gitu, sehingga setelah quick count itu malamnya mereka langsung berpesta merayakan kemenangan, selebrasi di Senayan. Ya saya nggak tahu apakah ada sujud syukur atau enggak, tapi setidaknya sampai sekarang itu belum ada fotonya gitu ya. Kampanye-kampanye Pak Ganjar Mahfud di berbagai daerah, di berbagai kota yang sudah mendatangi sekitar 450 kota, itu selalu penuh dengan massa. Jadi kalau kemudian hari ini hanya mendapatkan sekitar 16% sekian suara, menjadi yang paling kecil suaranya, itu menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana di berbagai daerah itu selalu ramai. Sementara lawan-lawannya itu cenderung sepi gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya begitulah politik. Hasil suara Pak Ganjar ini kemudian tidak hanya mengagetkan banyak orang, tapi juga para peneliti dari lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan angka-angka itu. Jadi sekarang ini beberapa lembaga survei atau pengamat atau peneliti itu kemudian menjelaskan fenomena ini gitu ya. Kenapa suara Pak Ganjar lebih kecil dibandingkan suara PDI Perjuangan. Sampai mereka lupa bahwa yang mengusung Pak Ganjar nggak hanya PDI Perjuangan, tapi juga ada P3 yang juga sama-sama lolos ke Senayan atau minimal sampai sekarang suaranya masih di atas 4%. Suara Pak Ganjar itu jadi cenderung lebih kecil dibandingkan suara partai pendukungnya atau partai utama yang mendukung Pak Ganjar, yaitu PDI Perjuangan, di mana suara PDI Perjuangan itu masih terus tinggi gitu ya. Sementara suara Pak Ganjar itu jadi lebih kecil. Suara PDI Perjuangan ini lebih besar dibandingkan suara Pak Ganjar. Dan sekali lagi, selain PDI Perjuangan masih ada P3, ada Perindo, Hanura, yang meskipun Perindo dan Hanura suaranya tidak signifikan gitu ya, tapi minimal ada P3 yang juga diproyeksikan lolos ke Senayan. Sehingga seharusnya gitu ya, suara Pak Ganjar itu normalnya itu bisa lebih besar dibandingkan suara partai pendukung atau pengusungnya. Nah, hari ini yang terjadi bukan hanya PDI Perjuangan tanpa Jokowi, tapi PDI Perjuangan dihajar habis-habisan oleh rezim Jokowi, tapi tetap memenangkan kontestasi pemilu. Bahwa yang namanya PDI Perjuangan, jangankan tanpa Jokowi, dihajar habis pun oleh rezim ini, ternyata masih memenangkan kontestasi. Dan kecurangan di tahun 2024, bagi saya situasinya itu lebih buruk dibandingkan tahun 2009 lalu. PDI Perjuangan yang semula menjadi partai pemenang pemilu tahun 2004, kemudian dikalahkan oleh strategi bansos ini, dan sampai kemudian suaranya anjlok hanya menjadi nomor urut ketiga. Nah, tahun 2024 ini sebenarnya secara praktek itu jauh-jauh lebih sempurna dibandingkan tahun 2009, karena anggaran yang digelontorkan untuk bansos dan sebagainya ini itu mencapai ratusan triliun rupiah. Tahun 2009 hanya 22 triliun atau 2 miliar dolar. Hari ini itu ratusan triliun rupiah, dan bahkan untuk bagi-bagi bansos ini sudah diproyeksikan atau diatur sampai kalau terjadi 2 putaran atau diatur sampai bulan Juni. Buzzer-buzzer atau orang-orang yang anti dengan PDI Perjuangan, yang mereka nyinyir dengan bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi, PDI Perjuangan gak akan lolos ke Senayan tanpa Jokowi, dan sebagainya. Tapi hari ini faktanya PDI Perjuangan masih menjadi juara atau pemenangnya. Dan ini situasinya bagi saya adalah situasi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Luar biasa berat bagi PDI Perjuangan, tapi kemudian mampu untuk dilampaui atau mampu untuk dihadapi. Yang namanya bansos, anggaran bansos ini memang sangat tidak mungkin dilawan oleh siapapun. Karena kalau pemerintah sudah menggunakan strategi bansos gitu ya nggak akan ada pihak manapun yang bisa melawannya, karena anggarannya ugal-ugalan, ratusan triliun rupiah, dan punya aparat di setiap daerah. Ini nggak akan bisa diimbangi oleh partai manapun.
oleh lembaga manapun. PDI Perjuangan dengan segala intimidasi, dengan segala guyuran bansos dan strategi yang dilancarkan oleh rezim ini ternyata masih memenangkan pemilu tahun 2024 setidaknya sampai sekarang. Dari berbagai lembaga survei, quick count, dan hasil real count KPU sampai sekarang yang masih terus berlanjut itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih kokoh di puncak dan dengan suara sekitar 17%. PDI Perjuangan tahun 2019 itu angkanya sekitar 20% sehingga bisa memajukan capres-cawapres sendiri. Hari ini mungkin suaranya turun sekitar 17 atau 18%. Tapi pada intinya banyak partai yang juga suaranya turun gitu. Tapi PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang pemilu. Di tengah guyuran bansos, di tengah intimidasi, di tengah tindakan-tindakan yang tidak profesional dari aparat-aparat yang ada di daerah. Tapi PDI Perjuangan mungkin gara-gara pernah dikalahkan di tahun 2009 gitu ya, pernah dicurangi dengan strategi bansos yang seperti ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hari ini mereka belajar dan akhirnya tetap bisa menang, keluar sebagai pemenang di pemilu tahun 2024. Meskipun memang mungkin ada penurunan suara gitu ya. Pemilu itu hanya 5 tahun sekali. Pilkada itu ya cuma 5 tahun sekali. Jadi setiap pemilu, setiap pilkada, setiap pemilihan apapun di negeri ini harus menjadi satu pelajaran. Pelajaran penting bagi PDI Perjuangan. Di tahun 2009 mereka dikalahkan, hari ini mereka berhasil memenangkan kontestasi. Hari ini mungkin mereka dikalahkan, dicurangi dan sebagainya, tapi semua materi-materi itu, pelajaran-pelajaran yang didapatkan seharusnya bisa membuat mereka jadi lebih siap dan lebih kuat. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas
hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan